Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Offering A Pendidikan Biologi Angkatan 2018 yang beranggotakan teman saya, Amelia Ramadhani, dan saya, Ardelia Dilinda. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas. Adapun konten yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini meliputi filosofi PTK, karakteristik PTK, pelaksanaan PTK, perbedaan PTK dengan penelitian lain, dan penggabungan PTK LS. Yang pertama, filosofi PTK. PTK terdiri dari 3 kata, yaitu penilaian, tindakan, dan kelas. Penilaian merupakan suatu kegiatan mencermati objek dengan suatu metodologi tertentu untuk memperoleh data maupun informasi yang bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan tindakan merupakan kegiatan dengan tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya berbentuk rangkaian atau siklus kegiatan. Kemudian, kelas merupakan sekelompok siswa atau mahasiswa dalam waktu dan tempat yang sama untuk menerima pelajaran dari guru maupun dosen. PTK dikenal juga sebagai Classroom Action Research atau CAR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan suatu penelitian tindakan atau action research yang dilaksanakan guru maupun dosen dalam suatu kelas untuk memperbaiki kinerja secara kontekstual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan PTK atau sejarah PTK itu sendiri. Di Indonesia, PTK disosialisasikan dan diuji cobakan pada tahun 1998 oleh guru SLTP dan MTS dengan dukungan dana Bank Dunia Loan 4042 IND, 4062 IND, dan 4095 IND melalui suatu proyek perluasan dan peningkatan mutu sekolah lanjutan pertama atau PPM SLTP, Direktorat SLTP Dikdasmen. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 10 orang guru, 1 guru inti, 1 instruktur, dan kepala sekolah sebagai ketua tim. Gugus ini mirip dengan MGMP, sehingga PTK dianggap sebagai revitalisasi kegiatan MGMP. PTK juga berkembang di beberapa negara maju, yaitu Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Adapun manfaat dari PTK sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru itu sendiri, yang mana hasilnya mampu dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, memperbaiki praktik pembelajaran menjadi lebih efektif, dan meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya ada karakteristik PTK. Yang pertama, masalah muncul dari kesadaran diri guru sendiri, di mana masalah dalam PTK berasal dari permasalahan nyata dan aktual yang terjadi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, PTK merupakan penelitian melalui refleksi diri atau self-reflective inquiry. Misalnya, guru menanyakan pada diri sendiri, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Apakah saya sudah memberikan contoh konkret dan memadai? Kemudian yang ketiga, PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara bertahap dan terus-menerus selama PTK dilakukan. Oleh karena itu, dalam PTK dikenal adanya siklus tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan revisi. Kemudian yang keempat, PTK dilakukan di dalam kelas, di mana fokus penelitian ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran di kelas yang berupa perilaku guru maupun siswa dalam berinteraksi. Kemudian, PTK merupakan bagian penting dari upaya pengembangan profesionalisme guru, karena dalam PTK sendiri mampu membelajarkan guru untuk berpikir kritis dan sistematis, mampu membiasakan guru untuk menulis dan membuat catatan. Kemudian, menurut Richard Winter, tahun 96, karakteristik PTK ada 6. Yang pertama ada kritik refleksi, di mana refleksi terhadap hasil observasi, latar belakang, dan kegiatan aksi. Hanya saja, dalam PTK yang dimaksud dengan refleksi merupakan suatu upaya evaluasi atau penilaian, dan refleksi ini perlu adanya upaya kritik, sehingga dimungkinkan pada taraf evaluasi terhadap perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua yaitu kritik dialektis, di mana diharapkan penelitian bersedia untuk mengkritik fenomena yang diteliti. Kemudian ada kolaboratif, yaitu kerjasama dengan pihak lain untuk membantu dalam PTK. Kemudian yang keempat yaitu resiko. Peneliti berani mengambil resiko pada proses penelitian.
resiko yang memungkinkan, misalnya melesetnya hipotesis maupun adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Kemudian ada susunan jamak. PTK memiliki struktur jamak sebab objek peneliti harus mencakup semua komponen secara utuh. Kemudian yang terakhir ada internalisasi teori dan praktek. Di dalam PTK, keberadaan antara teori dan praktik bukan dua dunia yang berlainan, melainkan keduanya merupakan suatu tahap atau dua tahap yang berbeda yang saling bergantung dan kedua fungsinya untuk mendukung transformasi. Kemudian yang selanjutnya ada pelaksanaan PTK. Prosedur umum PTK ada 5 tahap secara umum. Yang pertama, pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian. Yang kedua, perencanaan tindakan perbaikan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan interpretasi. Yang keempat, analisis dan refleksi. Yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Adapun penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap pengembangan atau penetapan fokus penelitian. Yang pertama ada merasakan adanya masalah, di mana masalah yang di sini yang dimaksud itu masalah yang dialami oleh guru dalam praktek pembelajaran, bukan masalah yang disarankan, apalagi disarankan oleh pihak luar. Yang kedua ada identifikasi masalah. Di sini tentang gagasan awal terkait permasalahan aktual yang dialami guru di dalam kelas. Berangkat dari gagasan-gagasan ini, guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Kemudian selanjutnya ada analisis masalah. Di sini analisis masalah untuk menentukan urgensi, bagaimana cara mengatasinya. Atau ada pembatasan masalah. Kemudian perumusan masalah. Jadi setelah menetapkan fokus penelitian, maka diperlukan suatu perumusan masalah kembali secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Tahap yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Di sini kegiatannya yaitu perumusan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis atau tindakan. Di sini melakukan kajian teoritik di bidang pembelajaran, kajian hasil penelitian yang relevan, diskusi dengan teman sejawat, kajian pendapat pakar, merefleksi pengalaman sebagai guru. Kemudian selanjutnya ada analisis hipotesis tindakan, yaitu mengkaji sejumlah hipotesis tindakan yang diperoleh dari segi jarak dengan situasi ideal yang dijadikan suatu rujukan. Hipotesis tindakan harus dapat diuji secara empirik, bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. Kemudian ada persiapan tindakan, di mana langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu seperti membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, serta melakukan simulasi pelaksanaan tindakan jika diperlukan. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan tindakan. Jadi setelah semua kegiatan persiapan itu selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan sebelumnya akan diimplementasikan dalam suatu situasi yang nyata. Kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dalam siklus penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga dibarengi dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta kegiatan refleksi. Kegiatan yang kedua yaitu observasi dan interpretasi. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi merupakan suatu upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan sedang berlangsung, dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Hal ini penting untuk dicatat pada kesempatan ini merupakan suatu kadar interpretasi yang terlibat dalam rekaman hasil observasi. Yang ketiga, ada diskusi balikan. Observasi yang dilakukan akan memberikan suatu manfaat yang banyak jika pelaksanaannya itu diikuti dengan diskusi balikan. Diskusi balikan sebaiknya dilakukan tidak terlalu lama dari waktu observasi. Bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh pengamat, diinterpretasikan secara bersama-sama antara pelaku tindakan perbaikan dan pengamat. Kemudian terdapat pembahasan yang mengacu pada penetapan sasaran dan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu ada analisis dan refleksi. Ada 2 kegiatan yaitu analisis data.
Analisis data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, ataupun mengorganisasikan secara sistematis untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan PTK tersebut. Nah, jika analisis bersifat kualitatif, itu dapat dianalisis data dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Nah, reduksi data sendiri merupakan suatu proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Kemudian, untuk paparan data yaitu proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif. Kemudian, penyimpulan merupakan suatu proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah diorganisir dalam bentuk suatu pernyataan kalimat atau rumusan masalah yang singkat dan padat. Kemudian ada refleksi. Nah, refleksi sendiri merupakan upaya mengkaji apa yang dihasilkan dan apa yang belum berhasil. Nah, hasil refleksi ini akan digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada perencanaan tindak lanjut yang merupakan tahap kelima dari PTK itu sendiri. Nah, tahap ini dilakukan jika masalah yang diteliti itu belum tuntas atau belum memuaskan. Maka diperlukan perbaikan lanjutan dengan prosedur yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan melakukan siklus ke-1 dan siklus kedua. Nah, apabila pada siklus kedua belum selesai, maka akan dilanjutkan pada siklus ketiga. Dalam penelitian tindakan kelas, jumlah siklus sebenarnya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu karena bergantung pada permasalahannya. Ada penelitian tindakan kelas yang mungkin cukup 1 siklus saja, tetapi ada juga yang memerlukan beberapa siklus. Dengan demikian, banyak atau sedikitnya jumlah siklus dalam penelitian tindakan kelas bergantung kepada terselesaikannya masalah yang diteliti. Saya Amelia Ramadhani akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya adalah perbedaan PTK dengan penelitian lain. Aspek pertama adalah masalah. Untuk PTK, masalah berasal dari sesuatu yang dirasakan dan dihadapi peneliti sendiri saat melaksanakan tugas. Sedangkan penelitian lain, masalah dan hasil pengamatan berasal dari pihak lain. Yang kedua, tujuan. Untuk PTK, melakukan perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pendidikan dan pembelajaran, sedangkan penelitian lain menguji hipotesis, membuat generalisasi, dan mencari eksplanasi. Yang ketiga, metode untuk mengidentifikasi masalah. Untuk PTK, berdasarkan pada masalah-masalah yang sedang dihadapi atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan penelitian lain berdasarkan tinjauan dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, manfaat atau kegunaan. Untuk PTK, langsung terlihat dan dapat dinikmati oleh peneliti dan objek penelitiannya. Sedangkan untuk penelitian lain, tidak langsung terlihat dan biasanya dipakai sebagai saran-saran. Selanjutnya adalah teori. Untuk PTK, digunakan sebagai dasar memilih dan menentukan solusi tindakan berikutnya. Sedangkan penelitian lain digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Aspek berikutnya adalah pemilihan subjek penelitian. Untuk PTK, tidak ada pemilihan sampel. Subjek penelitian adalah semua siswa atau orang yang ada di wilayah kerjanya. Sedangkan penelitian lain secara acak dan harus memenuhi sampling representatif. Aspek metodologi. Untuk PTK bersifat lebih fleksibel. Langkah kerja bersifat siklus. Setiap siklus ada 3 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, dan pengamatan. Analisis terjadi saat proses setiap siklus. Sedangkan penelitian lain menuntut paradigma penelitian yang jelas. Langkah kerja punya kecenderungan linear. Analisis dilakukan setelah data terkumpul, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, aspek analisis data. Untuk PTK, difokuskan pada praktek, tidak memerlukan signifikansi statistik. Data bisa disajikan secara deskriptif melalui tabel, diagram, dan gambar kurva. Sedangkan penelitian lain menggunakan uji statistik atau teknik kualitatif. Untuk aspek kegunaan hasil penelitian, pada PTK berkontribusi terhadap signifikansi, praktek, dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di kelas tempatnya mengajar. Sedangkan penelitian lain berkontribusi terhadap signifikansi teori atau menambah pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran secara umum. Selanjutnya adalah penelitian tindakan kelas dan lesson study. Lesson study secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu model pembinaan profesi pendidik
melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Pengenalan LS dan implementasinya di Indonesia masih sangat baru, yaitu mulai tahun 2005 di 3 universitas yaitu UPI, UNY, dan UM, melalui program IMSTEP JIKA. Lesson Study memiliki 3 tahap utama yaitu perencanaan atau plan, pelaksanaan atau do, dan melihat atau refleksi atau see yang berkelanjutan. Pola cyclic plan, do, and see menjadikan lesson study sebagai suatu cara meningkatkan mutu pendidikan yang tak pernah berakhir atau continuous improvement. Berikut merupakan perbandingan langkah PTK dengan langkah lesson study. Yang pertama adalah tahap plan. Kegiatannya identifikasi masalah dan penyebab, membuat hipotesis tindakan, membuat indikator pencapaian tindakan, membuat RPP atau skenario pembelajaran, membuat instrumen, menyiapkan media atau sarana pembelajaran termasuk teaching material. Untuk langkah lesson study, plan atau perencanaan, kegiatannya membuat RPP atau skenario pembelajaran, menyiapkan teaching material, menyiapkan perangkat evaluasi atau asesmen pembelajaran. Selanjutnya langkah PTK action atau pelaksanaan, yaitu melaksanakan tindakan yang tertuang dalam RPP atau skenario pembelajaran. Langkah observe atau pengamatan, yaitu mengamati tindakan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk mencapai capaian tiap tindakan. Kemudian untuk langkah lesson study yang do atau pelaksanaan ditambah dengan pengamatan, kegiatannya adalah melaksanakan RPP atau skenario pembelajaran, mengamati aktivitas siswa dalam menggunakan teaching material, dan menerima dari tindakan guru selama proses pembelajaran. Langkah PTK reflect atau refleksi, kegiatannya adalah menganalisis hasil observasi melalui diskusi balikan dan instrumen-instrumen yang terkumpul, menilai indikator pencapaian tindakan, memberi umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan siklus selanjutnya. Langkah lesson study yang C atau refleksi, kegiatannya adalah menelaah aktivitas siswa selama proses belajar mengajar melalui diskusi balikan, memperbaiki RPP atau skenario pembelajaran, teaching material, dan tindakan yang dilakukan pada proses pembelajaran selanjutnya. Pada tabel di atas terlihat bahwa langkah inti pada penelitian tindakan kelas dan lesson study cenderung mirip, yaitu plan, action, observe, dan reflect. Namun, ketika kita meneliti lebih lanjut kegiatan pada tiap langkah-langkahnya, maka akan tampak jelas bahwa kegiatan lesson study lebih sederhana dibandingkan penelitian tindakan kelas. Walaupun begitu, bukan berarti keduanya berjalan sendiri-sendiri. Keduanya dapat digabungkan dalam sebuah rangkaian kegiatan yang terlihat pada gambar selanjutnya. Selanjutnya adalah penggabungan PTK-LS. Pada gambar yang disajikan, lesson study dimulai ketika guru telah mengidentifikasi masalah, merumuskan permasalahan, menentukan indikator pencapaian tindakan, sehingga muncullah judul penelitian tindakan kelas. Berdasarkan judul PTK, kemudian guru dapat berkolaborasi dengan guru yang sebidang untuk melaksanakan lesson study. Lesson study dimulai dari membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, atau yang disingkat dengan RPP, atau skenario pembelajaran, menyiapkan teaching material, dan instrumen yang akan dipakai dalam penelitian dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, guru yang berkolaborasi dapat memilih guru yang akan menjadi model dan observer. Guru yang menjadi model akan melaksanakan RPP atau skenario pembelajaran, sementara guru observer akan mengobservasi aktivitas siswa selama RPP dilaksanakan. Setelah pelaksanaan dan observasi, guru model dan observer melakukan diskusi balikan dengan segera tanpa menunda-nunda. Pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan diskusi balikan pada saat itu merupakan bagian dari siklus pertama dalam penelitian tindakan kelas. Hasil diskusi balikan akan berdampak pada perbaikan RPP dan teaching material. Perbaikan ini sebagai tanda dimulainya siklus kedua dalam penelitian tindakan kelas.
Begitu seterusnya sampai hasil evaluasi setiap siklus menunjukkan pencapaian indikator tindakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.